ala Rasulillah wa ba'du. Perkenalkan, saya Mansur dari kelas 3J PPG 2022. Saya berada di SMK Insan Madani, di mana saya mengajar PAI selama ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi yang ada di RPP 1 tentang pernikahan dalam pandangan Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasiyyatan min ahli. Anak sekalian, yang pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran PPAI. Mudah-mudahan kegiatan baik kita pada hari ini dicatat oleh Allah menjadi amal baik yang diterima. Amin. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan bagi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ini hadir semua ya. Hadir. Untuk pengisian absensi, silakan kalian isi di Google Form yang telah disediakan. Sebelumnya kita persepsi dulu pengulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Masih ingat materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Masih. Ayo, tentang apa? Qadar. Bagus, alhamdulillah. Coba, Damar, apa qadar itu? Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa qadar itu? Sapila? Oke, sip. Bisa ya, paham semua? Jawab semua. Qadar adalah Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar adalah kejadian. Paham? Jadi qadar itu ketentuan, sedangkan qadar atau takdir adalah kejadian. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita pada pertemuan ini akan membahas tentang pernikahan. Mas, anak-anak sekalian, nikah dengan kawin itu berbeda. Ya, kalau kita mau kawin harus nikah dulu, gitu ya. Jadi beda antara pernikahan dan perkawinan. Oh, sama artinya. When you survive. Memang bab ini memang sangat menarik anak-anak sekalian, ya, sangat menarik. Kemudian apabila kalian mempelajari hal ini dengan baik, maka kalian akan memahami bagaimana pernikahan menurut pandangan Islam. Kemudian kita dalam belajar hari ini, tujuan kita untuk belajar di siang hari ini adalah tentang pernikahan supaya kita memahami apa itu pernikahan. Nah, ini kompetensi dasarnya meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, kemudian sampai turunannya ke bawah. Ya. Materi di depan ini. Silakan diamati dengan baik pengertian menikah secara bahasa. Coba Anissa dibaca, nikah itu apa? Nikah adalah mengumpulkan kedua pasangan.
Nikah adalah mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Siapa? Menjodohkan siapa nih kira-kira? Nih siapa namanya? Coba menjodohkan apa yang kamu tahu? Betul. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yang menjodohkan satu, tapi menjodohkan laki-laki dan perempuan. Jadi digabungkan, ya. Yang tadinya berbeda, laki-laki punya pemikiran demikian, perempuan punya pemikiran demikian. Setelah ada ikatan menikah menjadi satu arah dan satu pemikiran. Paham? Jadi dengan menikah itu seorang laki-laki harus mengerti, ya, terhadap pola pikir suami, dan suami juga harus memahami pola pikir perempuan sehingga menjadi satu kesatuan. Dan menentukan keputusan itu harus hasil musyawarah bersama-sama. Ya. Kemudian selanjutnya silakan dibaca. Nih. Nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariat adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah ini yang disebut, yang harus kita garis bawahi adalah mahram. Ya. Kita itu ada istilah mahram dan bukan mahram. Kalau mahram itu ada yang sesusu, ya. Jadi selama satu susu itu mahram kita, sehingga kita tidak batal wudu dan sebagainya. Dengan keponakan kita boleh setelah wudu bersentuhan, boleh, karena kita masih keluarga. Nah itu namanya mahram. Kalau yang kita batal di saat kita berwudu namanya ghair mahram. Paham? Nah, selanjutnya silakan dibaca, Neng. Dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam undang-undang pernikahan sudah diatur, ya, pada nomor berapa? Nomor 1 tahun 1974. Jadi sebelum tahun itu pernikahan masih acak-acakan, ya. Setelah tahun ini maka ada peraturan khusus ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia kalau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang harus kita garis bawahi adalah ikatan lahir dan batin. Jadi kalau sudah menikah, suami dan istri harus punya ikatan lahir dan batin. Suami lagi kerja, kemudian telepon istri, Beng, Papa, ya, Papa cepat pulang. Ada apa? Mama mulus betul. Pulang, yang orokan. Pulang jangan. Serepot apapun kita. Karena istri sedang duduk terhadap suami. Anak sakit, orang tua akan merasakan. Istri sakit, suami pusing. Maunya kan orang beri kan. Mas miring kurang beli rasa dulu lah kayak. Artinya apa? Ketika istri kita merasakan sakit, kita merasakan. Itu namanya ikatan batin. Juga kamu besok ikatan batin. So bohongan tadi. Sayang kamu kenapa? Disirah. Pantasan aku tibulin baju tadi. Firasat sih dari bagi dia. Oke, selanjutnya. Nah ini tujuan pernikahan, ya, untuk memenuhi tuntutan ladun manusia, kemudian mendapatkan ketenangan hidup, membentengi akhlak, meningkatkan ibadah kepada Allah, mendapatkan keturunan yang saleh, untuk menegakkan rumah tangga yang islami, memenuhi tuntunan naluri manusia, ya. Manusia itu Allah ciptakan dengan kebutuhan masing-masing untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ya, ada boga pasangan mah tenang hidup. Ya, pada ican boga pasangan mah hujan angin dolar gelap jadi gitu teh ya. Korji itu lah jadinya. Tapi kalau sudah punya pasangan mah tinggal di KWRW kurang gitu ya. Untuk yang ketiga, membentengi akhlak.
Bukti tinggi akhlak. Caranya ketika kita punya pandangan seperti apa kalau kita sudah punya pasangan yang namanya tidak seenaknya istri keluar rumah harus izin suami, istri keluar rumah izin suami, suami keluar rumah nggak usah cuman mendoakan. Istri tahu gitu kalau suami keluar rumah harus tidak usah izin istri, tapi istri keluar rumah wajib izin suami. Kalau suami keluar rumah itu hanya didoakan oleh istri. Makanya istilah yang disampaikan oleh Nabi, gampang dan tidaknya rezeki kita tergantung doa seorang istri. Kita singgung doa yang salah itu susah. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, hukum nikah. Nikah itu satu wajib, ya. Kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Wajib untuk siapa? Nah, yang wajib itu yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, terus baca semua mental, ekonomi maupun akhlak, terus untuk melakukan terus cukup segala, maka hukumnya wajib. Kemudian yang berikutnya sunnah. Coba baca, nih baca. Sunnah itu buat siapa? Dibaca. Gak kelihatan? Kurang kelihatan. Oh, ininya kurang jelas. Neng coba baca. Itu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya Jatuh kepada kemaksiatan sekiranya tidak menikah. Nah, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya mubah. Eta aja baca yang lebih putih silakan. Kelihatan. Waduh. Neng baca. Sama, nggak kelihatan. Yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah. Kemudian makruh, yaitu orang semua bagi yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau tidak minat terhadap wanita itu. Misalnya Samila dijodohin sama Damar, ya, dan Samilanya mau, ya, tapi keduanya sudah cukup umur. Cek Samila dia, Damar, aku nggak siap tuh di rumah tangga sama kamu. Cek Damar, wah, kurang apa sih aku? Cek Damar, Prontos, yang aku takut tidak bisa membahagiakanmu. Cek milik teh. Nah itu ragu seperti itu, maka menikah paling miliar kepada siapa? Damar hukumnya makruh. Karena pernikahan harus sudah keyakinan. Ya. Kemudian haram buat siapa? Yang tidak siap segala-galanya. berdasarkan diskusi kelompok kami, kita adalah menggabungkan mencocokan yang di dalamnya terdapat perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Pernikahan itu hukumnya wajib dan sunnah. Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik maupun mental, ekonomi, akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada kemaksiatan sekiranya tidak menikah. Oke, sekalian, setelah kalian melaksanakan diskusi, alhamdulillah materi ini jadi jelas dan kalian alhamdulillah sudah mampu memahami
dari menelaah, menyimak dan sebagainya, mampu memahami ketentuan pernikahan berdasarkan aturan agama Islam. Dari mulai pengertian sudah, ya, kemudian tujuan, hikmah, kemudian mahram juga sudah kita pahami bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi bekal kalian di kehidupan yang mendatang. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, untuk berikutnya nanti silakan kalian meresumut, merangkum apa yang tadi setelah kalian diskusikan menjadi tugas individu di rumah, nanti kalian kerjakan dengan baik, ya. Paham semua? Paham. Jadi sudah dijelaskan, nanti ditulis sehingga nanti buat ada bahan buat ulangan kalian. Paham? Kemudian sebagai kegiatan penutup pelajaran kita saat ini, insya Allah minggu depan semoga masih ada umur yang panjang, amin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hikmah pernikahan secara terperinci. Ya, kemudian pertemuan berikutnya lagi kita akan membahas tentang dalil-dalil seputar pernikahan. Insya Allah, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini menjadi amalan yang buat kita semua dan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak sudah memeriksa semua tugas-tugas kalian, diskusi sudah diperiksa per kelompoknya, kemudian catatan-catatan sudah diperiksa. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kalian semua. Amin. Terakhir, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau bertanya? Sebagai terakhir nih. Kalau nggak ada, masih ada pertanyaan? Kalau ada kita cukupkan sekian. Paham kalian tentang pernikahan ini? Paham? Paham. Paham semua? Paham. Alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.